We all have moments, hearts grip tight in the silence. Fear of failure, fear of failing, fear the world might just ignore our calling. But what if faith could rise like dawn? Fear says you can't, but faith says stand. Fear says you're weak, but faith says He holds your hand. The voice of fear may echo loud, but faith speaks truth, bold and proud. When I am afraid, I will trust in You. Your word is true. Faith over fear, my battle cry. With Jesus near, I rise and fly. I won't be shaken, I won't retreat. With every heartbeat, fear's defeat. Faith walks forward where fear won't tread. I live by promises, not dread. Fear might be loud, but faith speaks louder. Faith declares victory before the war is won. So I choose faith over fear. Amin. Ya, ini minggu terakhir ya kita membahas tema faith over fear. Kita tahu bahwa iman itu nggak ada sekolahnya, ada nggak sekolahnya? Saudara bisa belajar tentang iman di Alkitab, tapi iman itu nggak ada sekolahnya. Nah, iman itu dikatakan di firman Tuhan timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan iman juga itu bisa bertumbuh. Nah, bertumbuhnya itu melalui pengalaman, experience, pengalaman bersama Tuhan. Dan 2 minggu yang lalu saya berbicara mengenai the boat and the storm. Sebenarnya hampir mirip yang saya bagikan minggu lalu, the great I am di Auckland, bahwa Tuhan itu mau memperkenalkan dirinya kepada kita justru di dalam lembah kekelaman. Di Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan ada kata, Ia membimbing aku. Ia memimpin aku di jalan yang benar. Tapi entah kenapa jalan yang benar di situ kok Tuhan membawa kita di lembah kekelaman. Apakah Tuhan salah atau gimana? Ternyata lembah kekelaman itu adalah tempat yang sangat tepat. That's the best moment, saya katakan berulang-ulang, the best moment for us to know God, untuk mengenal Tuhan. Karena Dia mau memperkenalkan dirinya di lembah kekelaman. Saudara kalau lagi happy-happy, ya, lagi banyak duit, gitu, saudara nggak butuh Tuhan. Tapi waktu everything you don't control it, lost control, dan Tuhan memperkenalkan badainya, Dia yang membuat, dia kontrol badainya, kita kontrol perahu, saat itu bertemu, bang, disitulah ada perlambatan, ya. Lembah kekelaman itu berbicara mengenai perlambatan, ritme saudara jadi lebih lambat. Tapi disitulah Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya bukan waktu kita lagi cepat, justru Dia memperkenalkan dirinya waktu kita lagi lambat. Dan kita tahu bahwa Dia adalah gembala yang baik, ya. Nah, hari ini agak lebih story, dan ada cerita tentang, kita tahu ya, patriarch, ada 3 bapak di Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka dikenal sebagai pahlawan iman. Abraham dikenal sebagai apa? Bapak orang yang percaya, ya. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang saya juga deg-degan sebenarnya. Kemarin saya ngomong sama Brian ini gimana ya kalau aku share gini ya. Terus aku ngomong Fani, aduh gimana ya. Udah, anyway, aku soalnya pas lagi entah kenapa ya beberapa bulan terakhir ini baca passage itu kok bolak-balik di situ terus, kayak merasa exercise dikit terus. Dan cuman temanya nggak pas aja. Temanya pas karena pas lagi di faith over fear. Dan oleh karena itu saya coba membahasnya di sini dan saudara bisa belajar, ya. Kita baca dari Ibrani 11.
Dari mulai sebenarnya Ibrani 11 itu semua pasalnya isi tentang pahlawan iman. Ya, ada banyak di situ diceritakan. Cuma saya mau fokus kepada keluarganya Abraham. Ya, karena Abraham belum punya marga, makanya kita nggak bisa ngomong keluarganya Abraham. Ya, mungkin kalau misalnya Abraham Tobing, saya akan menyebut Tobing family. Tapi saya juga bingung, ini bukan Abraham family. Ya, karena belum ada suku yang banyak sampai Israel baru keluar, maka disebut dengan bangsa Israel, marga Israel. Ya, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Jadi iman itu bukan hanya sekedar suatu kemenangan mukjizat, tapi di sini karena iman juga Abraham taat. Karena iman ia juga tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Saya mau semua kita katakan sama-sama janji yang sama. Janji yang sama. Karena ternyata nih janji yang sama, cuma harus diestafet, ya, ketiga generasi. Janji yang sama, janji yang sama. Ini keywordnya di sini, janji yang sama. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu, padahal usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena iman juga, Sarah yang walaupun udah high risk untuk hamil, dia dimampukan untuk hamil, dikasih kekuatan untuk bisa menggendong, membawa bayinya ini, sehingga tidak ada terjadi masalah, dan juga dia diberikan kekuatan untuk melahirkannya karena iman. Itulah sebabnya dari satu orang, malahan orang yang sudah sangat lemah, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi karena iman, dia harus berkorban, ya, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, yang pertama kali menerima janji yang sama itu dimulai dari si Abraham. Itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, karena iman, sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Nah, hari ini saya mau bahas ini, Ishak. Saudara sering mendengar cerita tentang Abraham. Saudara sering mendengar tentang cerita Yakub. Saudara sering mendengar tentang cerita Yusuf. Tapi Ishak ini menarik perhatian saya, lumayan mengganggu pikiran saya beberapa bulan terakhir ini. Ya, karena iman dibilang ia memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kalau pikir-pikir, apa spektakulernya ya? Apa ya? Gitu. Dan karena iman, ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada tongkatnya. Karena iman menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Jadi kalau saya balik dari Yusuf ya, ini sebenarnya keluarga ini, menurut saya keluarga yang penuh dengan drama family. Ya, kalau kita dari Yusuf, ini kan anaknya Yakub. Bayangin saudara-saudaranya itu berkonspirasi. Mereka bersepakat untuk mau membunuh saudaranya sendiri. Bayangin papanya Rocco, ya, kemudian Rocco mau dibunuh sama Andrew gitu. Begitu beneran ceritanya begitu. Cuma karena kita udah baca cerita biasa, ya begitu ceritanya. Yakub mau dibunuh sama Esau. Pernah dengar kan? Waktu lagi rebutan blessing, Ishak itu mau bunuh Yakub. Nah, Ishak itu mau dibunuh sama Abraham. Jadi ini keluarga penuh dengan drama. Ya, jadi kalau saudara dengar banyak pendeta misalnya ya, di gereja-gereja, wah, ada drama ya, anaknya mau tembak-tembakan. Nggak aneh lah, ini udah terjadi. Ya, jangan, nggak perlu bingung. Wah, enggak. Gitu. Cuman karena kita sudah sering baca di Alkitab, kita menganggap itu hal yang
oh lumrah. Tapi kalau terjadi di dunia kita sekarang rame, apalagi netizen ya, yang mulia itu, ya kalau udah tau kan kelas 62 itu kalau udah komen, wah kasar. Dan hari ini khotbah saya berjudul tentang The Binding of Isaac. Bahasa Ibrani-nya itu The Akedah, terkenal ya, The Binding of Isaac. Sebelumnya kita berdoa, Tuhan kami siap untuk diajar dan mau belajar. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup walaupun ada ketakutan di sekitar kami, tapi kami memilih untuk percaya, terutama karena Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, cerita ini saya akan mulai dari Abraham dan Sarah. Abraham mendapatkan janji bahwa kamu akan menjadi suatu bangsa yang besar katanya. Dan dia mulai kaya. Kekayaannya luar biasa, banyak banget. Dan dia punya istri namanya Sarah. Dia kaya, tapi dia nggak punya anak. Benar ya? Saudara sering mendengar bahwa setiap tes kok negatif, negatif, dan negatif, dan negatif. Dan itu menyebabkan frustrasi. Ya, karena Abraham itu adalah orang yang kaya. Oke, saudara jangan kaget. Kadang-kadang kalau ada orang, kok dia hidupnya sukses ya, kok mulus-mulus aja, apply PR cepat banget, semua cepat. Gak semua yang di depan layar itu kelihatannya tuh baik gitu. Ini orang kaya loh. Tapi ternyata ada suatu problem yang Tuhan mau perkenalkan sehingga dia bisa bersandar sama Tuhan, kurang lebih gitu ya. Dan apa yang terjadi setelah udah coba-coba, si Sarah juga frustrasi. Aduh, saya nih dicela banyak orang nih. Akhirnya karena dia juga panik dan sebagainya, dia bilang, saya punya budak nih, namanya Hagar, ya. Dan Hagar itu akhirnya dihampiri sama Abraham. Dan Abraham punya anak dari Hagar, namanya siapa? Ismail. Nah, Ismail itu sama Yakub, saya move forward bentar. Bedanya itu 14 tahun umurnya, bedanya 14 tahun. Dan di sini dikatakan, saya mau coba lompat ke sini, ke peta ini, karena peta ini saudara hafal ya dalam sharing saya hari ini. Pokoknya ingat 3 titik ini, ya, jangan lepas nih 3 titik ini. Dikatakan bahwa karena waktu si Hagarnya hamil, terus si Hagar ini kan budaknya Sarah, terus memandang rendah Sarah gitu. Dan kemudian Sarahnya jengkel, dibilang usir dia, akhirnya diusir. Nah, di sini katanya waktu lagi peristiwa itu mereka tuh tinggalnya di Hebron, sini ya, tinggalnya di Hebron. Dan Hagar itu kabur sampai ke sini, ya. Kemudian malaikat menampakkan diri kepada dia dan kemudian suruh, kamu harus balik ke rumah nyonyamu katanya. Ya. Dan di sini ada sumur dan dikatakan biarlah Heroi. Hagar lari dan kemudian Hagar balik lagi ke Hebron. Dan apa yang terjadi? Ismail lahir dan Abraham tinggal bersama Ismail, tinggal bersama Hagar dan juga Sarah. Dan kemudian kita tahu malaikat datang, 3 visitors, dan berkata kepada Sarah dan Abraham bahwa kamu akan melahirkan anak. Lalu terdengarlah berita bahwa ya, akhirnya Sarah hamil. Ya, Sarah hamil. Dan dia melahirkan anak yang namanya adalah Ishak. Nah, saya cuma mengambil tuh dari chapter 21, 22, 23, dan 24 dan sebagainya, untuk menunjukkan pada saudara cerita Ishak tuh dikit sebenarnya. Nggak sebanyak Abraham, nggak sebanyak Yakub, tapi jarang juga kita dengar bicarakan di gereja juga, ya. Dan tiba-tiba di Alkitab ngomong dia pahlawan iman karena dia memberkati anaknya. Saya jangan berpikir di mana, apa yang membuat dia itu di mata Tuhan adalah pahlawan iman. Nah, waktu Ishak lahir, saudara, Sarah itu happy banget, seneng banget, udah lahir di masa tuanya, ya.
anak yang lahir di masa tua pasti senang. Contohnya Ray senang nggak waktu lahir Sam? Senang. Udah ditunggu-tunggu di usia yang tua, ya. Ya, saya nggak mau masuk itu ya. Tanya juga sama oh itu juga. Sama Pervin juga, senang nggak Pervin? Wah. Nah, Ishak itu lahir di masa tua dan Ishak itu menjadi pusat dari family ini. Dia menjadi matahari dari semuanya berotasi di sekeliling dia. Semuanya tentang Ishak, semua tentang Ishak. Ya, apa-apa Ishak pokoknya. Dan kita tahu bahwa waktu itu ya ada dua anak. Ada Ismail dan Ishak, ada dua matahari. Ya, istilahnya itu orang Indonesia ada dua matahari. Ini menyebabkan sesuatu yang gak enak sama Sarahnya, ya. Dan suatu hari Ishak itu berumur kurang lebih 2-3 tahun ya. 2-3 tahun itu adalah umur lepas dari ASI, ya. Masa sakti. Nah, Abraham itu mengadakan pesta yang besar, ya. Ini harus dicatat nih, pesta yang besar di masa sakti. Pernah nggak, saudara? Saya nggak pernah sih. Anak saya ada 2, lepas dari ASI saya nggak pernah ngerayain. Nggak pernah. Nah ini saking sayangnya, ya, Ishak pun bertambah besar. Ketika umurnya sudah beberapa tahun, yang diperkirakan 2-3 tahun, tibalah waktunya dia dipisahkan dari susu ibunya. Pada hari itu Abraham mengadakan pesta besar untuk merayakannya. Lalu Sarah melihat anak Hagar, Ismail sedang mengolok-olok Ishak. Ya, karena Sarah itu semuanya pusatnya adalah Ishak. Ishak jatuh, kenapa jangan jatuh? Kita harus taruh di daycare yang bagus. Ya, wah, ini kayaknya mulai demam nih. Wah, kita harus jangan sembunyiin. Kita apapun semuanya fokusnya tuh anak. Dia menjadi fokus semuanya anak. Lo senggol anakku, gue bacok lo. Kurang lebih gitu lah. Marah lah, pokoknya semuanya tentang anak. Ya. Karena itu Sarah berkata pada Abraham apa? Usirlah perempuan Mesir itu beserta anaknya. Wait a minute. Itu kan anaknya Abraham, memang bukan dari rahimnya dia, cuman itu adalah anaknya Abraham. Ya. Terus kemudian anak budak itu tidak boleh menjadi ahli waris bersama dengan Ishak anakku. Hal itu membuat Abraham sedih. Ini bahasa Indonesia kurang. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang very great distress katanya. Karena biar bagaimanapun Ismail adalah anaknya juga. Tetapi Allah berkata kepada Abraham, jangan bersedih karena Ismail dan Hagar. Perbuatlah sesuai perkataan Sarah, karena melalui Ishaklah aku akan memberikan keturunan yang sudah kujanjikan. Jadi ternyata Abraham itu butuh approval dari Tuhan. Apa-apa ceknya sama Tuhan. Meski demikian, aku juga akan membuat anak budakmu itu menjadi nenek moyang suatu bangsa yang besar, karena dia pun anakmu. Nah ini ya Abraham nih, baru kita diusir ya, langsung besoknya sudah bilang nggak nego sama Sarah. Ya udahlah, boleh nggak bulan depan atau tahun lagi nggak? Besoknya Abraham bangun pagi-pagi, lalu mengambil makanan dan kantong kulit besar tempat air minum. Dia meletakkan semuanya itu di atas bahu Hagar dan menyuruh dia pergi bersama anaknya. Maka pergilah Hagar dan Ismail mengembara di padang belantara dekat Beersheba. Oke. Nah masih ingat nggak tadi? Ini sekarang ternyata mereka tinggalnya di Beersheba. Ingat nggak tadi yang tiga map tadi? Ada Hebron, ada Beersheba, ada tadi tuh yang Bel. Makasih loh Brian. Brian itu tanggap banget. Hebron, ya. Tadi mereka tinggal di sini. Ternyata di peristiwa ini mereka tinggal di Beersheba. Ya, sampai di sini. Mungkin apalin aja Hebron, Beersheba, Bir Lahairoi. Mungkin caranya kita apa? Minum bir ya. Bir Lahairoi. Ya. Oke, balik lagi dong ke berikutnya. Beersheba. Jadi mereka sekarang tinggal di Beersheba. Ya. Nah, cerita berikutnya. Nah, ini cerita yang menarik. The binding of Isaac. Di mana si Ishak itu diikat. Ya. Dan karena si Ishak itu menjadi pusat perhatian ini keluarga, kan
udah nggak ada lagi sih, Ismail udah nggak ada lagi sih. Dan Abraham diperintahkan sama Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Sebagai korban bakaran. Ini kita akan baca di sini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, dan pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya loh, nggak nego lagi sama kayak tadi Ismail gini. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Nah saya mau ngomong sama saudara, yang dengar suara Tuhan ini Abraham. Ini nggak ada plan sama sekali besoknya. Kemungkinan ya menurut saya, ini menurut saya pribadi, saudara boleh challenge di rumah dan sebagainya. Saudara boleh do research juga. Kalau saya salah juga nggak apa-apa. Kemungkinan besar Sarah itu nggak dikasih tahu. Kalau Sarah dikasih tahu, ribut mereka pasti. Ribut lah. Saya udah punya anak lumayan lah, 13-14 tahun. Saya tahu apa yang namanya perempuan tuh kayak apa, saya tahu. Ini kan anak yang udah ditungguin loh, umur 90 tahun. Terus tiba-tiba saya mau bawa anak kamu ya untuk dikorbanin. Pasti gue bacok loh. Ibu itu lebih nggak mungkin. Nah, jadi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi 3 hari. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatan padanya tempat itu dari jauh. Nah ini ada mapnya nih. Bersyukur sih ada orang yang buatin. Nah ini Berseba tadi ya. Tadi di sini Berseba, ini Hebron. Jadi mereka jalan ke Moria, ke dekat Yerusalem. Jadi diperkirakan tempat Tuhan Yesus juga disalibkan lah. Ya. Dan mereka jalan itu sekitar 80 km. Ya. Jadi saudara harus lihat peta ini karena ini lumayan penting sih menurut saya. Ya. Kemudian kita baca ayat berikutnya, ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saya melakukan research. Kira-kira umur Ishak tuh berapa sih di situ? Gak ada yang bisa memastikan. Tapi yang pasti bukan anak-anak, karena dia harus bisa membawa kayu. Ada yang Josephus, sejarawan orang Yahudi di zaman awal-awal setelah Yesus mati dan bangkit, dia mengatakan memperkirakan umur 25. Ada yang bilang umur 37. Itu pas dengan kematian mamanya, karena dia lahir di saat Sarah umur 90 gitu. Apapun itu menurut saya dia udah dewasa. Okay? Dan Ishak itu juga udah tahu bahwa tentang korban bakaran dia udah ngerti. Dia tahu persis gimana caranya karena dia ngeliat bapaknya langsung. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, ya kan? Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Jadi Ishak yang bawa kayu dan api dan pisau di tangannya Abraham. Demikianlah keduanya. Nah, ini ada kata keduanya, ada 2 orang berjalan bersama-sama, yaitu Abraham dan Ishak. Ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahabat Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Lalu dia menjawab bahwa Tuhan akan menyediakan, maka ada Jehovah Jireh dan sebagainya. Saya lompat ke ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Ada yang bilang bahwa Ishak itu willingly mau menyerahkan dirinya dan gak takut mati. Menurut saya enggak. Menurut saya enggak.
Kenapa? Karena kalau kita baca pasal berikutnya, dia juga pernah waktu datang ke Gerar, dia bilang pas lagi dia bawa istrinya, jangan bilang ya, aku bilang kamu saudaraku, karena dia takut dibunuh. Dia takut dibunuh. Dan perlu diingat, dia tuh dekat sama mamanya. Dan kalau emang willing, kenapa harus diikat? Saudara pernah lihat orang diikat? Oh, saya pernah. Di rumah sakit persahabatan. Mama saya itu sakit, masuk ke unit gawat darurat. Saya sama Kari juga datang. Terus kita ngeliat di sampingnya itu ada orang yang kayak, oh saya kenalin duduk nih. Wah, dia teriak-teriak, dokter mana dokternya? Wah, dia gelisah, kayaknya mungkin jantung kali ya. Wah, terus saya denger itu di ruang gawat daruratnya, emergency itu udah kayak pasar ya. Saya waktu itu nemenin Kak Yusti, kayaknya mewah ya, santai gitu di Christchurch ini, emergency room beda banget. Dan kemudian kita pergi keluar untuk cari makan buat bawain buat mama saya juga. Dan sebelum saya pergi, saya melihat dia tuh diikat karena dia meronta-ronta. Saya pokoknya nggak mau, saya mau keluar. Dia cuma nanya duduk. Dia panik gitu, diikat semua. Dokter jaganya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Pas saya pulang lagi, hitungannya cuma setengah jam. Mana tadi belum mati gitu. Buset. Jadi saya bisa ngebayangin kata diikat itu bukan rela. Gak ada yang namanya rela diikat gitu. Ya. Dan kalau bilang mungkin dia tidur, ini di atas kayu api, bukan di atas kasur. Kayu juga gak rata. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Mungkin kata yang terakhir dia mau ngomong, Mama, I want to see my mom. Karena dia dekatnya sama mamanya. Ini anak emas. Ya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, sahutnya ya Tuhan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saya melihat kalau gampang gini deh. Kan saudara baca cerita orang nih, saya pakai contoh Romo lagi ya, apa ya? Romo diajak, yuk kita trekking yuk. Happy trekking yuk, 3 hari trip, senang mereka. Jangan Romo deh, saya ganti deh ke Ray aja deh, karena anaknya masih ya. Dia udah contoh, Ray boleh ya, supaya mendalami aja maksud saya. Wah, saya kan senang, ayo papa, ayo kita jalan ya. Happy 3 hari jalan. Tiba-tiba dia melihat pribadi yang dia trust, yang dia percaya, yang melindungi dia, dan dia juga diajarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melindungi kita. Terus kenapa tiba-tiba dia dibaringkan dan dia melihat dia mau yang menerima janjinya itu memang Abraham. Kita semua applause. Abraham itu hebat yang mempersembahkan anaknya. Iya, dari kacamata Abraham iya. Ya, bahkan ceritanya bahwa dia orang percaya. Tapi kalau kita lihat dari kacamatanya Ishak, ini kan bukan properti yang gak ada perasaan. Coba kalau saudara yang digituin gimana? Tuhan sana akan berbeda. Berpikir ulang. Ini bapak gue yang mana nih? Tuhan yang mana nih? Tapi karena pesannya itu, janjinya itu adalah dari Abraham. Abraham memang diuji. Cuman dia yang kena, dia tuh yang menjadi dampaknya juga. Dan berikutnya, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujang. Di mana? Di mana Ishak sekarang? Tadi ada kata keduanya, sekarang kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Dan akhirnya mereka balik nih. Dari sini balik lagi ke Beersheba. Tapi di situ nggak ditulis ada kata Ishak. Nggak ada. Jadi udah gede. Dan kalau saudara baca dari tadi di setelah kejadian 22 berikutnya, saudara nggak akan pernah mencari ayat bahwa Abraham berinteraksi dengan Ishak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Saya berpikir bahwa dia trauma juga, awkward lah. Saudara baru jalan-jalan liburan tiba-tiba,
Pas pulang juga, siapa ini? Siapa ini? Belum lagi kalau didengar sama mamanya. Ya. Pak Janto udah lama hidup ya Pak ya. Pasti Bu Teresia gimana reaksi? Lumayan lah, saya pasti udahlah. Kadang-kadang nyari sekolah anak aja kita bisa ribut. Ya nggak? Milih baju aja gitu. Mau ngasih obat aja, wah ini masalah hidup dan mati. Dan kemudian saudara, di pasal berikutnya, ini baru persembahan, Sarah meninggal. Mamanya meninggal. Sarah hidup 127 tahun. Lamanya itu umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di mana? Di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang. Kata datang itu apa? Berarti mereka berbeda tempat. Datang, meratapi dan menangisinya. Karena sebelumnya kita lihat bahwa dia tinggalnya di mana? Di Beersheba. Meninggalnya di mana? Mereka orang kaya. Memang pernah tinggal di situ, mungkin punya properti juga di situ, saya nggak tahu. Tapi Abraham datang. Saya kemarin ngomong sama Brian, ini gelap banget, dark banget nih. Ya, saya bukan bermaksud saudara kurang depresi, cuman enggak. Kita belajar bahwa ternyata pahlawan iman itu juga penuh drama. Mereka nggak beda sama kita lah. Ya, saya kan nggak tahu di belakang kesenyum-senyum saudara pernah mengalami trauma atau enggak? Bahwa kalau saudara pernah mengalami trauma, saudara nggak sendirian. Sampai sini saudara masih bernapas? Ya. Nah, berikutnya saudara, pernikahannya Ishak. Ya, pernikahannya Ishak. Ishak menikah. Dan Abraham itu minta tolong sama bujangnya, hambanya yang paling senior, cariin Ishak istri ya. Tapi dari kampung saya. Terus gimana kalau misalnya si perempuan itu nggak mau ikut? Boleh nggak saya ajak Ishaknya? Jangan, karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan suatu bangsa yang besar, harus keluar dari situ. Nah, saudara perlu mengerti bahwa panggilan janjinya itu masih di kepalanya Abraham, belum ke Ishak. Ya, masih di cuman Ishaknya juga masih struggle. I know it's your calling, not my calling. It's your promise. God promised to you, not to me. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Masternya itu pergi nih dari sini nih, Haran, untuk nyari istri, dan dapatlah Ribka. Ribka itu kemudian dibawa terus. Nah, si Abraham itu tinggalnya masih di Beersheba sini, dan jalurnya itu langsung ke sini, Bir Lahairoi. Karena disitulah Ishak tinggal. Oh, saudara pikir, oh jangan-jangan emang budayanya mereka udah pisah rumah. Nah, saudara kalau baca Yakub dan Esau, mereka masih tinggal satu rumah sampai umur 70 tahun. Ini baru umur 40 tahun. Ya. Dan kita baca di sini, setelah Ribka dibawa sama servernya yang senior itu, dari sini ayat 62. Adapun Ishak telah datang dari sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negev. Negev itu desert. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Nah, di sini gak lengkap, bahasa Inggrisnya meditate. Dia semenjak itu sering meditate jadinya. Meditate. Ya. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya, katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawabnya hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telepungnya dan bertelengkulah ia. Maksudnya cover lah bahasa Inggrisnya, di cover, terus dia untuk ketemu sama Ishak tuh dikasih cover. Ya. Kemudian hamba itu menceritakan pada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Ya, jadi ada tenda mamanya, itu dekat sama mamanya, ibunya.
dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Saudara, menikah itu acara besar nggak sih? Besar. Masa sapi aja perayaannya besar. Ini pernikahan mana Abraham? Gak ada acara unduh mantu. Ya, kemarin tuh baru acaranya pernikahannya Ahmad Dhani, anaknya unduh mantu, gede banget. Ini gak ada. Kalau saudara bandingkan di Padang di kampungnya Abraham, waktu Yakub menikah, ya menikahi Lea, pestanya 7 hari. Dibilang adatnya 7 hari pesta pernikahan. Ini gak ada sama sekali. Sepi. Dan dia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Entah dia ibunya meninggal itu dekat-dekat atau enggak, saya nggak tahu. Cuman dia tuh kesepian, ya. Karena saya bilang tadi di adat mereka, custom mereka itu menikah tuh 7 hari. Di Kejadian 29 ayat 22 kalau kita move forward, maka Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan pesta pernikahan yang besar 7 hari. Ini nggak ada. Di mana Abraham? Jadi ada distance ternyata. Setelah tadinya bapak sama anak tuh dekat, ini benar-benar distance. Lalu Abraham mati di Kejadian 25, next chapter. Dan saudara nggak melihat ada berkat Abraham memberkati Ishak? Nggak ada. Dia mati, kemudian Ishak datang dan juga Ismail datang menguburkan. Nah, itu doang. Itu cuma ayat yang tertulis ada interaksi antara Ishak dan Abraham. Hanya setelah Abraham mati. Sebenarnya nggak ada. Saudara coba cari, nggak ada. Dan nah inilah, karena ini kan janji kan harus digenapi nih, harus dipass it on nih dari Abraham ke keturunan berikutnya. Nah, beban pembuktiannya, kalau yang tadi kan si Abraham udah ikutin Tuhan mau apa, saya turut. Ya, janji Tuhan iya. Tapi beban pembuktiannya itu sebenarnya dari Tuhan. Tuhan akan sibuk. Iya dong, dia kan masuk intervensi kehidupan mereka, seolah-olah mengacaukan hubungan mereka gitu. Wih. Tapi disinilah Tuhan masuk. Nah, kalau saudara mungkin punya plan, ya, atau mungkin saudara ya dalam praktikal sudah disuruh orang tua, ayo kuliah ini. Tapi ini bukan kuliah yang saya suka, cuman your dad's dream aja. Orang tua kalian punya mimpi, ditaruh ke kalian. Lu suka nggak suka, ambil tuh mata kuliah. Sudah sampai, wah saya ketemu beberapa mahasiswa di Auckland. Sebenarnya gue nggak mau ini. Udah habisin 3-4 tahun karena orang tua. Ya. Itu aja udah kesel sama orang tua. Lah ini yang gara-gara mau di. Nah sekarang God and Isaac. Disinilah Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada Ishak. Dibuatlah krisis. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebelum itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri. Nah, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri ini yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, Tuhan bertanggung jawab, dia menyebutkan nama bapaknya sekarang. Ya. It's because your dad, your father. Aku berkata seperti ini. Dan berikutnya, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu sebuah bangsa di dunia akan mendapat berkat. Karena apa? Abraham bapak kamu telah mendengarkan firmanku, memelihara kewajibanku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukumku. Dan kata lain, waktu kamu mau di ini, itu karena aku yang nyuruh. Jadi berkat ini bukan karena kamu, mau aku kasih sama bapakmu. Because of your dad, not because of you. Ya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Di situ
Ini penampakan Tuhan pertama kali kepada Ishak. Tapi Ishak belum memanggil nama Tuhan. Dia masih belum diyakinkan bahwa haruskah aku menyembah Tuhan ini? Karena kalau pikir semua menyembah Tuhan Abraham, enggak semuanya. Buktinya adalah Laban yang di padang Aram ini, ya saudaranya si Ribka, dia menyembah Tuhan yang lain, maka ada patung yang kecil yang dibuat. Jadi jangan berasumsi bahwa semua itu menyembah Tuhan, enggak ya. Dan berikutnya, ini Tuhan menampakkan kedua kali nih. Makanya seperti yang cerita saya di badai kemarin, udah ada badai di perahu, udah jelas-jelas Tuhan Yesus yang menenangkan, tapi mereka juga ngomong, siapakah gerangan orang ini? Bukan menyembah. Yang kedua baru mereka menyembah, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Nah yang kedua kalinya, ya dibilang gini, dari situ ia pergi ke Beersheba. Nah, balik lagi ke Beersheba. Tadinya dia tinggal di Bir tadi, dan kemudian pindah lagi ke Beersheba, tempat bapaknya dulu lah. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya kedua kali serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena siapa? Karena Abraham hambaku itu. Nah, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Dia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur. Di sini Ishak stage-nya udah berdamai dengan Tuhan. Tapi dia belum berdamai dengan Abraham. Belum. Ya. Dari mana saya tahu? Tapi sebelumnya gitu, saya mau ngasih tahu. Nextnya adalah Isaac blessing. Jadi ada misi yang satu janji yang sama tadi, ingat gak? Satu janji yang sama itu mau di share lah, dipasit ke Abraham, ke Ishak dan juga ke Yakub. Janji yang sama. Sulit loh saudara untuk menjalankan misi janji yang sama. That's your calling. Why I have to do your calling? I wish God give me another calling for me. Ya nggak? Kadang-kadang kita merasa, kenapa harus lakukan ini? Ya. Di sini Ishak punya dua anak. Namanya siapa? Kembar. Tes supaya saudara kasih bangun apa? Esau dan Yakub. Dan kembali lagi ada dua matahari lah. Ya. Siapa nih yang mau terima berkat nih? Mau pilih. Lalu udah tua nih Ishak. Dia mau memberkati. Ya, mau memberkati anaknya. Nah, masalahnya Ishak itu punya favorit. Ya, Ishak itu suka sama Esau. Nah, istrinya suka sama Yakub. Yakub itu anak rumahan, kalau yang Esau itu anak suka memburu. Ya. Jadi udah plan dalam dirinya bahwa aku mau memberkati itu ke Esau. Jadi suka sama Esau, udah siap-siapin dulu, lama udah siap-siapin. Tapi waktu lagi masa ini mau memberkati, kedengeran lah ya bahwa inilah the day. Kemudian Ishak memanggil Yakub. Oh ya, ini sorry saya potong ya. Dan kemudian saudara tahu ya bahwa ceritanya Yakub menyamar jadi Esau dan kemudian pakai bajunya Esau dan taruh bulu lagi di tangannya, sehingga pas lagi Yakub datang, dia ngomong gini, Bapak, ya anakku, dijauh. Itu kayak pernah kedengeran tuh kata itu, Bapak, ya anakku. Pertanyaan yang pernah dia tanya waktu lagi mau diserahin. Kayu udah ada, keulang deh langsung. Makin dia tanya, siapa itu? Dan kemudian singkat kata, diberkatilah si Yakub. Tapi diberkati Yakub itu gak ada kata Abraham sama sekali. Gak ada kata Abraham sama sekali. Karena dia ini punya favorit bahwa he reject Jacob sebenarnya. Dia udah menolak Yakub. Sama seperti yang dia dapatkan pesan itu waktu my father rejected me, want to kill me. I thought you love me. Dia kan bukan di perspektifnya Abraham, tapi kenapa saya mengalami ini? Dan dia lebih memilih Esau, bukan memilih Yakub. Tapi Yakub yang ambil alih langsung, kemudian dia menerima berkat.
Tapi nggak ada, saudara baca di Kejadian 28 nggak ada tuh. Ada kata cuma embun dan sebagainya, nggak ada kata Abraham sama sekali. Nah, yang kedua kalinya setelah si Ishak istrinya itu, si Ribka ngomong, aduh, aku nggak mau nih punya menantu dari negeri Kanaan ini. Boleh nggak menantu kita dari kampung halaman? Aku nggak suka sama Esau gitu. Buat apa aku hidup, kurang lebih gitu. Akhirnya inilah ceritanya. Nah, di sini si Ishak itu udah mulai berdamai menerima Yakub lah. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia, serta memesankan kepadanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan, bersiaplah pergi ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkatnya untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Di sini Ishak sudah berdamai dengan Abraham. Hal yang sulit, saudara. Makanya pas kita baca di Ibrani 11 tadi, dengan iman dia memberkati kedua anaknya. Ini kan dua anak ini mau bunuh-bunuhan. Dengan iman dia percaya walaupun dia akan mati, anak mereka itu akan hidup kok. Anak ini akan hidup dua-duanya, nggak akan saling bunuh-bunuhan. Dan saudara, sekarang dari cerita Ishak, menurut saudara, Ishak cerita nggak sama anaknya, kedua anaknya, Yakub dan Esau? Pada mungkin lagi dimakan, kamu tahu nggak? Kumpung apa sih? Apa? Grandfather. Kumpung ya. Wah, dulu ya. Aku diajak sama kumpung kamu, ya. Sama opung, jalan. Terus aku diikat. Terus aku mau diserahkan. Aku takut banget. Itu ceritanya kepada kedua anak. Dan cerita itu berulang-ulang sehingga mereka melihat bahwa, wah, papa saya ini benar-benar mengalami teror ya, trauma ya. Makanya pas lagi Yakub pergi ke Laban lari untuk selama 20 tahun, setelah padahal dia pergi cuma bawa tongkat, dia pulang sekarang bawa berkat. Dia bawa 2 istri, dia punya anak-anak yang banyak, ternaknya banyak, ya. Dan kemudian Laban mengejar dia karena dia mau pulangnya diam-diam. Wah, dikejar, dapet. Terus Laban marah-marah. Tapi sebelum Laban marah-marah, malam hari ini ditegur, jangan kamu mengatakan hal yang buruk kepada Yakub, diperingatkan. Dan kemudian di Kejadian 31 kalau kita baca, ya, Kejadian 31 ayat 2. Lihat nih. If the God of my father, ini ngomong siapa? Yakub ya. If the God of my father, the God of Abraham and the fear of Isaac. Bahasa Ibrani-nya pasat, yang artinya teror. If the God of my father, the God of Abraham and the fear of Isaac. Bukan yang ngomong the God of Isaac, tapi ngomongnya the fear of Isaac. Had you been with me, you would surely have sent me away empty-handed. Kalau bahasa Indonesianya terlalu dipercantik. Katanya Tuhan yang disegani oleh Ishak. Oh, bahasa aslinya itu pasal teror. Had you been with me, you would surely have sent me away empty-handed. Jadi si Yakub ini udah punya nama panggilan lah untuk menyebut Tuhannya ini adalah the fear of Isaac. Tapi di belakang layar semuanya udah dipulihkan karena ini janji harus diteruskan. Ya, tadinya dia ketakutan, mengalami trauma dan sebagainya, berakhir bahwa I know now, this is my calling too. Ya, itu sebabnya saudara saya udah habis karena iman sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya.
Tadinya dia terikat, sekarang dia bisa memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. From binding to bless. Apa yang saudara bisa dapati hari itu? Mungkin saudara nggak ngerti ya, kenapa Tuhan izinkan keluarga saudara, orang tua saudara, papa saudara, kebanyakan sih hubungan papa sama anak terlalu keras, dan kok mereka begitu sama kita, sampai kita mengalami secara nggak sadar kita trauma, kita menyendiri, menyendiri aja, jadi kaku orangnya, nggak percaya diri. ada suatu luka ya, luka yang saudara bawa gitu, sama seperti Ishak bawa, sampai walaupun dia nggak mengerti bahwa itu sebenarnya pekerjaan Tuhan di belakang layar, karena dia belum mengerti, dia nggak tahu harus berbuat apa. Sulit untuk jadi Ishak. Saya pernah tanya ke Justin, if I carry you trekking, kita trekking, mungkin terus kamu mau bilang, mau aku serahin, would you okay? Dia challenge me back, would you dare? Dia nanya gitu, berani? Kan itu pertanyaan benar. Susah lah saudara, sulit lah, sulit. Tapi drama ini semua tergantikan dengan kasih yang benar-benar dari Bapa di surga. Ini sebenarnya juga menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus aja yang udah tahu misinya mau mati, pas lagi hari semalam sebelum dia mau disalib, dia stres, keringetnya aja kayak darah. Apalagi Ishak last minute, dia nggak tahu apa-apa sebelum cuma last minute. Dunia gak seindah yang dia pikir. Tadinya all is about him, ya, everything rotates around him gitu. Dia menjadi pusat dari segala-galanya. Tiba-tiba berubah. No, it's not about me. It's about God. Dan karena mungkin kita nggak mengerti kenapa banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita cuma bisa bertanya-tanya atau mungkin kabur. Ya, makanya saudara, kalau di sini ya, saya cuma mau ngasih juga masukan. Kalau saudara dengar-dengar, misalnya di Indonesia ada, wah gereja ini kok bapaknya begini dan begini, we never know gitu. Kita cuma dengar dari luarnya kayak berantakan gitu, kayak fighting dan sebagainya. Saudara nggak tahu apa yang di dalamnya, ya. Karena siapa tahu Tuhan nyuruh dan sebagainya nggak sesuai dengan apa yang mereka ingin, dan tapi kita berdoa di akhirnya kita semua mengerti. Dan kalau itu terjadi kepada saudara dan saya juga, maka kita perlu balik kepada Tuhan. Saya nggak tahu saudara, saya sama bapak saya itu gak gitu dekat. Saya dekat sama mama saya, deketin itu karena saya anak bungsu. Bagi saya dia adalah orang yang asing. Saya nggak pernah dipeluk sama dia, nggak pernah. Saya nggak pernah dengar bahwa I'm proud of you atau I love you. Dia manggil saya jangkrik. Kenapa dia manggil saya jangkrik? Karena badan saya kurus, saya nggak mau makan. Bapak namanya jangkrik. Jadi identitas saya jangkrik. Dan dia meninggal begitu aja langsung. Karena sempat saya apa-apa gitu. Jadi pas lagi dia meninggal, saya nggak nangis. Cuma ngantuk aja, saya ketiduran. Pas lagi acara saya tidur. Saya mah nggak deket. Cuma saya merasa ada yang kosong di situ. Saya nggak menyadari dia saya bawa bertahun-tahun. Sampai suatu hari saya ikut retret. Ada yang memblok saya gitu. Kenapa? Saya ini nggak bisa mengalami kelepasan, kelegaan, breakthrough. Itu ternyata ada ganjelan. Dan saat
saat itu di retret itu saya menerima kasih Bapak. Dan saya bisa berdamai dengan dirinya karena saya melihat sendiri gimana mama saya dipukulin. Saudara tahu batang pompa yang dragon yang tebel, bukan yang bengkok. Hampir nggak kena leher ya. Waktu lagi malam-malam ini trauma saya deh. Wah, beda. Tiba-tiba datang ada balok membuat jaga pintu. Mama saya mau dihajar. Terus saya dengan refleks saya anak kecil, saya bilang, "No, jangan." Saya tengah-tengah, "Jangan, no, jangan." Itu luka loh di sini. Lukanya dalam. Itu kalau bukan Tuhan yang memulihkan, nggak bisa. Di balik ketawa-ketawa saya waktu masih saya SMP, ceria saya, there's a hurt. Dan saya takut berhadapan dengan orang. Saya takut untuk mengungkapkan pendapat. Saya takut, banyak ketakutan. Saya merasa inferior dan sebagainya. Tapi kemudian Tuhan pulihkan dia datang. Dan saya berkata, saya mengampuni Bapak saya. Walaupun nggak langsung dia ada di situ, karena saya bilang depan Bapak saya di surga di kamu, saya memaafkan. Habis itu saya lega. Saya mengalami perubahan demi perubahan. Sampai hari ini saya duduk berdiri di tempat ini. Ya. Saya mau kasih tahu bahwa mereka itu yang pahlawan iman nggak semuanya benar-benar kayak seperti yang kita pikirkan. Cuma hari ini saya coba berusaha mengupas yang tersembunyi aja. Saudara kalau dengar Daud membunuh istrinya suaminya Bathsheba, siapa namanya? Uria. Saudara baca biasa aja kan? Karena emang udah sering dibacain di Alkitab jadi oke. Nah, hari ini saya mau mengupas tentang Abraham. Mungkin saudara mikir, masa iya sih kayak gitu? Tapi saya coba berusaha dan exegesis gitu, berusaha menguraikan bahwa kalau awalnya mungkin gak baik, tapi ada Tuhan yang mau memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Nah, kalau saudara nggak sadar kenapa behavior saudara bawaannya grumpy, marah atau apa, itu sebenarnya karena ada luka dalam. Saya menyadari gitu. Dan favoritism juga sebenarnya Ishak itu karena bawaannya gitu. Dia mungkin nggak suka sama dirinya sendiri karena dia orang rumahan. Dia nggak suka Yakub. Dia sukanya Esau. Dia kayak melihat dirinya sendiri. Terulang pattern itu. Saudara, hari ini saya berdoa supaya saudara pulang gak dalam keadaan dark ya. Tapi saudara bisa pulang melihat bahwa saudara butuh Tuhan. Ampuni your father. Bisa saudara ampuni bapak saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan saudara, but I can feel it. Ya. Kalau bapak saudara menyakiti saudara, mungkin kalau Brian bilang collateral damage, ya, mungkin dia menyakiti mama saudara dan saudara menjadi dampaknya. Bisa juga. Bukan saudara secara langsung disakiti, tapi mama saudara disakiti atau kakak saudara disakiti dan saudara melihat dan itu melukai saudara. Sehingga saudara saat biasanya yang perempuan mencari pacar tuh yang kebapaan karena haus, ada something yang perlu di feel, ya suka dengan yang om gitu, bukan karena uangnya, bukan, please jangan karena uangnya, mikirnya pada uang kaya, bukan, ya kalau kaya tuh tidak bonus lah, tapi hanya karena pengen kebapaan aja, karena ada something yang hurt you, ya, kalau yang laki-laki kayak saya yang disakiti, saudara mungkin jadi kayak bawaan temperamen, bitter, ya. Hari ini sama seperti saya waktu itu ditolong sama orang, karena ini dalam hati loh, udah di dalam, udah layer by layer, jadi tersembunyi di sini di sana, dan saudara nggak menyadari saudara bawa. Saudara mau nggak beresin malam hari ini? Saya nggak tahu kan, saya nggak tahu sejarah saudara, cuman saya berdoa saudara mau
memaafkan. Kalau dia masih hidup juga, say, I forgive you. Saya mengampuni papa. Ya. Kalau dia udah meninggal, udah Tuhan, aku melepaskan kamu. So I choose faith over